Menurut sebagian ulama, pengertian hakikat adalah fahmu haqaiqil asya, memahami hakikat seluruh perkara. Ini lebih intinya lagi, seperti kasyuhudil asma, menyaksikan asma Allah, wasifati, dan menyaksikan sifat-sifat Allah, wasyuhudil zat. Nah ini tentu saksinya itu dalam kesaksian bi'ainil basir, bukan dengan mata panca indera, bukan. Ini sudah bukan berbicara panca indera lagi, berbicaranya adalah basirah. Karena itu maka ada juga yang pikirnya hanya cuma kata hu, sebab dia sudah betul-betul huwa, maksudnya hu itu bukan perkara bid'ah, itu bacaan wirid daripada ulama yang sudah memang tinggi derajat zikirnya. Wafahmi asal Quran, dan memahami seluruh rahasia Al-Quran. Di dalam tafsir disebut tafsir bukan biroi, tetapi tafsir isyari namanya. Asal Al-Quran itu rahasia Al-Quran. Salah satu contohnya seperti ketika ada suatu majelis pertemuan para sesepuh yang biasa dipimpin oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengajak anak kecil yang bernama Ibnu Abbas untuk hadir di majelis itu. Walaupun anak kecil Ibnu Abbas, tapi memang dia ainul basirahnya sudah tinggi. Ya, bukan seperti layaknya anak muda seperti sekarang. Walaupun dahulu juga yang lain. Nah, ketika kemudian Sayyidina Umar melemparkan makna idza jaa nasrullah kepada yang hadir, maka seluruh yang hadir pasti bisa mentafsirkan ayat itu. Artinya ketika sudah datang pertolongan, merdeka maka wajib bersyukur kepada Allah dan bertasbih. Idza jaa nasrullah wal fath, ketika Islam sudah berbondong-bondong masuk Islam, yadkhuluna fi afwaja fasabbih. Itu tidak salah, itu tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'i. Tapi Ibnu Abbas kemudian dengan ainul basirahnya, karena beliau sudah mengatai ilmu hakikat, mentafsirkan ayat idza jaa nasrullah beda dengan yang hadir. Kalau yang hadir mentafsirkan seperti apa yang ada di dalam lafaz, baik menurut bil ma'thur maupun bil ra'i, Ibnu Abbas tidak menggunakan tafsir isyari. Namanya apa? Apa itu? Kata Ibnu Abbas, idza jaa nasrullah ini adalah pertanda bahwa usia Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mulai di akhir. Tidak akan lama lagi Kanjeng Nabi akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Abbas, Sayyidina Umar, setelah mendengar tafsir dari Ibnu Abbas, beliau juga agak sedikit tercengang gitu, kaget. Tetapi karena mengingat Ibnu Abbas adalah manusia atau sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma alimul Qur'an wa tafsir, maka Ibnu Abbas juga Sayyidina Umar juga akhirnya manut-manut apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Dan yang lain juga kemudian takluk semuanya kepada tafsir Ibnu Abbas. Itu adalah konteksnya tafsir isyar. Orang-orang yang bisa mentafsirkan isyari adalah orang-orang yang sekelas Ibnu Abbas. Walaupun anak muda, tapi ainul basirahnya itu sudah terwujud, sudah tertata dengan baik. Jelas? Nah, orang maka karak bisa nafsirkan lapar gesek-gesek kayaknya. Kalian masih belajar membaca Quran dengan baik. Setelah membaca Quran dengan baik, ditingkatkan mengetahui kalimat yang ada di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam ilmu nahwu. Kalimat yang ada di dalam Al-Quran ada 3, ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, dan ada kalimat huruf. Ditambah lagi kalau sudah ngaji yang di atas, seperti ngaji kitab Mulhat apalagi sampai Alfiyah, ternyata ada yang namanya kalimat isim fi'il, ada juga kalimat isim, bukan isim fi'il, isim saja. Ini bukan isim fi'il, isim fi'ilnya ada isim fi'il madi, di dalam kitab Amil juga ada isim fi'il am, tapi di dalam kitab Amil mah tidak ada isim fi'il mudhari. Kalau di dalam Al-Quran sudah ada namanya isim fi'il mudhari. Awwah inna Ibrahim la awwahun alim, itu namanya contoh.
Nah, setelah mengetahui kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, baru kemudian belajar menerjemahkan Al-Quran. Karena lafaz-lafaz Al-Quran itu maknanya banyak, ada yang ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat mutlak, ada ayat muqayyad, ada ayat yang nasih dan mansukh, dan ada ayat yang majazi dan hakiki. Maka kemudian kita juga harus mengetahui ilmu usul fikih dan ilmu balaghah untuk mengetahui itu. Tingkatkan, ya. Sudah bisa menerjemahkan, maka kemudian belajar mengistinbat dari Al-Quran melalui ilmu usul fikih. Nantilah kalian bisa mengistinbat ayat Quran. Setelah bisa mengistinbat ayat Quran, mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan mengamalkan, barulah disebut ahli Quran. Kalau hanya bisa baca Quran bukan ahli Quran. Qori namanya. Orang yang hafal Quran bukan ahli Quran, hafizil Quran. Orang yang bisa mentafsirkan Al-Quran saja, kata para mufassir, belum tentu benar tafsirnya. Kenapa? Karena yang tahu makna hakikat daripada ayat itu hanya Allah. Oleh sebab itu, maka seyogianya bagi setiap orang yang akan menerjemahkan Al-Quran harus dimulai dengan kata wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya wallahu a'lam bimurad. Jangan seperti kamu yang artinya bla bla bla, salah, itu tidak boleh. Harus mengatakan yang artinya wallahu a'lam, itu adalah bagian daripada tata krama, sebab kita tidak tahu hakikat makna ayat itu, yang tahu hanya Allah Subhanahu